warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mona Ochan Official. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmani dan rohani, dilancarkan usaha dan bekerja, tentunya diperbanyak rezekinya dan berkah barokah ya amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita bahas ke yang lagi viral dan publik ya di sini ya teman-teman. Bagaimana puasanya teman-teman? Semoga selalu lancar dan selalu sampai full ya puasanya ya teman-teman ya. Udah nggak kerasa udah hari ke-7 ya kita puasa. Saya sendiri berharap bisa full, tapi nggak mungkin, dan itu didayakin saya tidak full. Pasti tidak full karena ada yang namanya menstruasi, yaitu kewajiban ya. Dan anggap saja itu full ya, seperti itu. Nah oke teman-teman, yang harus kita bahas, aku mau membahas ini nih, yang lagi viral ini nih. Yang lagi viral sudah masuk TikTok. Kenapa? Kalau sudah masuk di TikTok itu adalah sudah masuk publik ya, sudah masuk di publik dan sudah viral ya tentunya ya, karena sudah masuk TikTok. Nah ceritanya tuh begini, ada satu laki-laki ya, dia itu sebenarnya dia itu penjahat kelamin ya teman-teman. Wih, Mbak Mona puasa-puasa kok ngomongnya apa tuh namanya, kelamin gitu. Enggak, memang ini benar-benar oh maaf, lagi bersin. Karena memang ini lagi viral teman-teman ya. Di mana ada satu laki-laki dari Indonesia, dia tuh datang ke sini berdalihkan pengusaha dan pengacara ya, yang dimana siap menjadi pengacara, mohon maaf apabila yang sudah tidak harmonis dengan keluarga yang ada di Indonesia, beliau siap menerima jasa untuk mengurus atau kasus untuk perceraian ya. Dan dia juga berdalihkan sebagai pengusaha, pembisnis gitu ya teman-teman. Dan di sini yang harus kita ketahui ya, hebatnya Om yang sudah menjadi korbannya ini adalah 20 teman-teman. 20 itu mungkin masih ada lagi di luar sana, karena yang sudah mengaku ini, karena saya dapat kabar dan dapat berita itu dari salah satu korbannya, yaitu cerita di salah satu channel terbesar yang ada di Hong Kong. Itu ceritanya sama dan korbannya banyak banget ya. Itu korbannya 20 korban, 4 hamil ya. Wah, luar biasa ini loh laki-laki ya. Sedangkan beliau itu keluar masuk Hong Kong itu dengan visa turis 14 hari ya kan. Turis itu kan 14 hari. Kok bisa gitu loh. Loh, ya ini hebatnya orang ini dengan tipu daya seperti itu tadi. Dan korbannya siapa? Korbannya yaitu yang punya penyakit hati. Contohnya dia stres, dia lagi nggak harmonis dengan keluarga, dia lagi nggak stres, terus banyak pikiran. Intinya dia terus dengan gagahnya dan gantengnya ini laki-laki ya, datang terus pura-pura memberi perhatian, memberi kasih sayang gitu ya. Sebelum dapat ini korban, dia terus saja mendesak, nempel terus ya kan. Dan akhirnya apa? Terjadilah pelecehan di sini setelah dia jadi. Dan apa yang menjadi korban utama dan paling empuk bagi laki-laki ini ya, karena mungkin mbaknya ini curhat tentang keluarganya seperti ini. Karena apa? Karena beliau kan berdalih pengacara ya kan, yang siap membantu mbaknya untuk masalah-masalah atau mengkasuskan masalahnya ini ke Indonesia bagi keluarganya, untuk yang sudah tidak harmonis dengan keluarga, termasuk sama suami ya kan. Nah
korbannya ini dideketin lah, dirayunya lah, dan akhirnya kenalah dia dan menjadi korban seksual. Inilah karena dia curhat, pasti dia curhatnya melo seperti ini, dan akhirnya udah masuklah dimana ketika mbaknya ini curhat, disitulah kejahatan itu dapat pintu dan dapat ruang untuk masuk ke dalam dunianya gitu loh. Jadi intinya hati-hati lah ya Mbak ya, hati-hati, jangan suka curhat ke siapa-siapa, karena bagi saya curhat itu, karena belum tentu orang yang kita curhatin itu percaya dengan apa yang kita katakan gitu. Nah, tapi kalau orang yang memanfaatkan itu akan percaya dan dia akan memasuki ruang shot gitu ya. Dia akan masuk ke ruang di mana di titik itu dia akan bisa menjatuhkan kamu dan dia akan mendapatkan kamu seperti itu. Dan akhirnya setelah mendapatkan kembali lagi ya, setelah mendapatkan hati, setelah mendapatkan apa yang mau dia mau, akhirnya menyuruhlah mbaknya ini untuk meminjam di bank, ke rentenir, bahkan ke keluarganya yang ada di Indonesia. Lah, kok bisa? Sedangkan orang yang di Hong Kong bekerja untuk mengirim keluarga kita yang ada di Indonesia untuk mengurangi perekonomian gitu. Nah, ya kan, terutama yang punya anak gitu pasti mengirim, apalagi mau lebaran ini ya kan, mau lebaran di bulan puasa ini pasti banyak membutuhkan yang namanya pengeluaran ya kan, seperti itu. Enggak, ini justru yang dari Indonesia, yang dari sini minta kirim uang dari Indonesia dikirim ke sini, dan dari sini pun diberikan kepada si penjahat itu tadi. Coba apa fungsinya dia kerja di sini ya kan? Makanya saya bilang sekali lagi, jangan suka curhat ke sesama, ke lawan jenis terutama, karena kejahatan itu tidak datang di satu orang, tapi di mana ada kesempatan di situ kejahatan akan datang teman-teman ya kan. Jadi janganlah mudah terpengaruh ya kan. Mbak nggak kasih ke keluarga, ke ibu kalian, ke suami kalian, tapi mbak malah kasihkan ke penjahat ini tadi ya kan. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya mbak sendiri yang di sini tereng-tereng, apa sih tereng-tereng, lontang-lantung, tidur di jalanan. Majikan terkadang nggak mau, karena apa? Karena kita terlalu banyak kasus, mau kasus di luar ataupun kasus di dalam ya kan. Ya itu tadi, betapa hebatnya si laki-laki ini. Apakah dia pakai pelet? Apakah dia pakai ilmu pengasihan? Nggak tahu, wallahu alam. Yang tahu hanya mereka yang melakukan dan mereka yang menjadi korban ya kan. Saya tidak tahu sebenarnya, tapi benar-benar teman-teman, di sini saya bisa belajar dan bisa mengendalikan diri ya intinya. Kita di sini selain kita itu harus kuat untuk menghadapi bos kita, untuk menghadapi majikan kita, itu kita nggak tahu seperti apa, dan kita harus menghadapi lagi dengan kenyataan yang ada di depan mata kita gitu loh. Intinya kita harus kuat, kita harus bisa, dan kita nggak boleh sebenarnya curhat ke sesama, ke jenis, lawan jenis, nggak boleh ya. Curhatlah pada sajadah ya, karena bagi orang Islam sajadah itu nomor 1. Curhatlah di sajadah, menangislah di sajadah itu. Sehabis itu ya sudah, insya Allah kalian akan lega ya. Tapi saya akui ya, luar biasa loh ini laki-laki. Kok bisa ya, dia kan visanya turis dan bisa mendapatkan korban segitu, dan dia juga bisa mendapatkan untuk ratusan juta loh. Wow, luar biasa ini laki-laki ya, hebat sekali. Oke lah teman-teman ya, ini lagi viral ini tadi ya, intinya kasus laki-laki Indonesia yang di sini mendapat kejahatan, yaitu penjahat kelamin ya. Ya semoga yang menjadi korbannya tabah, harus kuat, sudah hentikan, jangan lagi berhubungan dengan si
penjahat ini menghilanglah secara pelan. Setelah itu pergi dan perbaiki diri ya. Dan untuk keluarga yang ada di rumah, semoga tabah, sabar juga ya. Intinya ya itu juga ya gitulah dari saya. Intinya kita jangan mudah terpengaruh ya teman-teman. Kita jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoda sama rayuan, jangan mudah tergoda dengan kata-kata manis gitu ya. Karena manis di depan itu belum tentu ya. Oke lah, intinya gitu aja. Salam dari Mona Ochan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.